Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 110224000054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Berikut ini penjelasan dari saya. Nah, gimana sih sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia itu? Jadi, tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Akhirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Jadi, dengan makin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan sekretaris kesejahteraan untuk membantunya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa para sekretaris kesejahteraan itulah sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Menurut Schuler, Dowling, Smart, dan Huber pada tahun 1992, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja, organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Secara umum, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu pendekatan strategis dalam mengelola aspek terkait dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi. MSDM mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarang, dan pengendalian sumber daya manusia agar dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output, berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia, dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. MSDM juga mempunyai tujuan. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi. MSDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pengembangan karyawan. MSDM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. MSDM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengelola kinerja, memberikan umpan balik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, ada pengelolaan perubahan. MSDM bertujuan untuk mengelola perubahan di dalam organisasi dengan memastikan bahwa karyawan siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan tertentu. Yang kelima, mempertahankan karyawan. MSDM bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpotensi tinggi dengan menciptakan lingkungan kerja yang memadai, kebijakan kompensasi yang adil, dan kesempatan pengembangan karir. Pada tahun 2017, Hasibuan menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial yang pertama ada perencanaan atau human resource planning, yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi atau organization chart. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing, adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang terakhir, ada pengendalian atau controlling, adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan. Selanjutnya ada fungsi operasional. Yang pertama ada pengadaan atau procurement, adalah proses penarikan, seleksi, perjanjian kerja, penciptaan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua ada pengembangan atau development, adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
Jadi, pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga ada kompensasi atau compensation, adalah pemberian balas jasa langsung, direct, dan tidak langsung, indirect, uang dan barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil artinya sesuai dengan prestasi kerjanya, layak artinya dapat memenuhi kebutuhan primernya, serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. Yang keempat ada pengintegrasian atau integration, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang paling penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. Yang kelima, ada pemeliharaan atau maintenance, adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai karyawan, serta berpedoman kepada internal dan eksternal perusahaan. Yang keenam, ada kedisiplinan, merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya kedisiplinan yang baik, sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Terakhir ada pemberhentian atau separation, adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Menurut Case, pada tahun 1987 terdapat 4 kebijakan dan 4 kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kebijakan pertama ada pengaruh karyawan atau employee influence. Hal ini berhubungan dengan komitmen karyawan. Meskipun karyawan memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi karyawan tetap memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi pada langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, karyawan dapat memberikan masukan, saran, bahkan kritik agar organisasi dapat beroperasi lebih baik untuk dapat mencapai tujuan. Yang kedua, ada alur SDM atau Human Resource Flow. Sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan, organisasi harus dapat mengelola SDM ke dalam suatu mekanisme sistemik yang berupa alur kerja SDM. Kegiatan ini mencakup perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi karyawan, dan perumusan analisis jabatan. Yang ketiga, ada sistem penghargaan atau reward system. Sistem penghargaan atau reward system bermanfaat untuk memotivasi para karyawan untuk memberikan hasil kerja yang optimal. Sistem penghargaan antara lain dapat dilakukan dengan cara pemberian bonus, insentif tambahan, hingga mengadakan penganugerahan penghargaan semacam karyawan terbaik bulan ini. Penghargaan semacam ini dapat menumbuhkan perasaan dihargai dan diakui para karyawan. Yang terakhir ada sistem kerja atau work system, adalah serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang tujuannya menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Sistem kerja berfungsi mengatur bagaimana dan dengan cara apa barang atau jasa tersebut dihasilkan. Oleh karena itu, cara beroperasi dari sistem kerja banyak melibatkan faktor manusia dan alat atau mesin. Untuk itu, adanya prosedur operasi standar atau SOP yang jelas akan dapat membantu karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada kegiatan. Yang pertama ada seleksi atau selection, adalah proses yang digunakan untuk memilih calon karyawan yang tepat untuk posisi tertentu dalam organisasi. Proses ini melibatkan tahap-tahap seperti penyaringan lamaran, wawancara, tes keterampilan, dan pemeriksaan referensi untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kualifikasi, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada penilaian atau appraisal, merujuk pada proses mengevaluasi kinerja karyawan setelah mereka bergabung dengan organisasi. Tujuan dari appraisal adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana karyawan berhasil memenuhi target dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian tahunan atau berbasis proyek, dan seringkali digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, atau pelatihan. Yang ketiga ada penghargaan atau rewards. Sistem penghargaan mencakup semua bentuk kompensasi dan pengakuan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap organisasi.
Ini tidak hanya meliputi gaji dan tunjangan finansial, tetapi juga penghargaan non-finansial seperti pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, atau peningkatan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan agar tetap berkinerja tinggi dan loyal terhadap perusahaan. Yang terakhir ada pengembangan atau development. Pengembangan sumber daya manusia berfokus pada peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan untuk membantu mereka tumbuh dalam karir mereka dan beradaptasi dengan perubahan dalam organisasi atau industri. Program pelatihan, kursus pengembangan, dan mentoring adalah beberapa contoh metode yang digunakan untuk mendukung perkembangan karyawan. Pengembangan ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi organisasi dalam memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan baru. Kesimpulannya, sumber daya manusia merupakan alat yang dapat membuat organisasi berhasil untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan konsep dari pengelolaan kebijakan manajemen SDM yang terdiri dari pengaruh karyawan, alur SDM, sistem penghargaan, dan sistem kerja, organisasi dapat mengidentifikasi pada kategori apakah yang sudah terpenuhi dan mana yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, identifikasi mengenai persepsi implementasi kebijakan manajemen SDM dapat dijadikan suatu langkah awal dan menjadi dasar untuk pengembangan organisasi. Dan ini sumber atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.